Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali berjumpa dalam KPA secara online. Mari sebelum belajar firman Allah kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Tapi kami rindu tidak hanya menerima anugerah itu, tapi juga belajar lebih dekat pada Engkau Sang Pemberi anugerah dan berkat. Jamah setiap kami Bapa, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai kebenaran dalam hidup kami. Biar Roh Kudus memimpin kami untuk memahami firman-Mu sebagai rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca Mazmur 28. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Pada bulan Desember 2019, negara China secara resmi melaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang adanya virus corona dan yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kita tahu corona atau yang familiar kita sebut COVID telah banyak mengubah bidang kehidupan manusia. Banyak usaha-usaha yang tutup seperti pariwisata, termasuk perhotelan, restoran. Sektor industri seperti pabrik manufaktur juga mengalami imbas yang begitu luar biasa. Pedagang sulit untuk bisa berjualan secara langsung karena pasar-pasar dan bahkan mal-mal pun ditutup. Sehingga banyak akhirnya karyawan yang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan pengusaha-pengusaha sekalipun banyak yang mengalami kebangkrutan karena kondisi tersebut. Di sisi lain secara kesehatan, tidak peduli usia berapa, gendernya apa, pola hidupnya sehat atau tidak, suka olahraga atau mager, tinggalnya di kota atau di desa, mau kaya atau tidak bisa menjamin apakah seseorang bisa bebas dari COVID. Benar-benar kondisi COVID tempo hari mengajarkan kepada kita bahwa apapun, baik itu materi ataupun kekuatan dan kegagalan seseorang, tidak bisa diandalkan untuk menyelamatkan dan membebaskan seseorang dari yang namanya kena virus corona ataupun terkena dampaknya. Hal yang sama digambarkan oleh Daud dalam Mazmur 20. Bahwa dalam peperangan, kereta adalah peralatan dan kuda adalah kecepatan atau ketangkasan. Di mana kekuatan sebuah pasukan dalam peperangan ditentukan oleh berapa banyak kereta dan berapa banyak pasukan berkuda. Tapi ada kalanya hal ini tidak lagi menjadi sesuatu yang dapat diandalkan. Karena ketika Daud dikejar-kejar musuhnya, baik Saul ataupun Absalom, ia tidak memiliki kereta atau kuda yang menyertainya, sehingga seolah-olah Daud ini harus berjuang sendiri. Bahkan sampai ada satu kali di mana Daud ini harus berpura-pura menjadi gila agar lolos dari musuh. Kereta dan kuda mewakili aset, baik berupa benda atau materi dan juga manusia. Meskipun berguna dalam kehidupan sehari-hari, semua aset tersebut tidak memiliki rasa aman atau tidak memberikan rasa aman dan tidak memberikan pertolongan pada saat kesulitan melanda. Jika kita menempatkan kepercayaan kita kepada harta benda atau kekayaan yang kita miliki, kita akan menemukan bahwa pada akhirnya segala hal tersebut tidak akan bertahan. Begitu juga ketika kita mengandalkan manusia, maka yang akan terjadi kita bisa dikecewakan. Sebagai seorang jenderal dan juga raja, alih-alih mengandalkan kereta dan kudanya, Daud justru sangat percaya kepada Tuhan. Ia bermegah dalam Tuhan yang menjadi sumber perlindungan dan kekuatan. Iman Daud sangat kuat. Ia yakin bahwa orang yang memegahkan kereta dan kuda akan jatuh, tetapi orang yang memegahkan Tuhan akan bangun berdiri dan tetap tegak. Bahkan di dalam Mazmur 20 ayat 9, firman Tuhan mengingatkan bahwa mereka yang mengandalkan kereta dan kuda akan rebah dan jatuh.
tetapi mereka yang percaya kepada Allah akan bangun, berdiri dan tetap tegak. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 juga dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita gak lebih hebat dari Daud, raja yang besar dengan segala kemegahannya. Daud saja tidak bermegah atas semua itu. Dia bermegah di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. 4 tahun sudah berlalu sejak COVID pertama dimulai. Dan kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di masa-masa yang akan datang, apakah akan ada lagi yang seperti corona kemarin? Kita tidak pernah tahu. Tapi kita telah belajar bahwa Tuhanlah satu-satunya menara yang kuat bagi orang yang berlindung kepadanya kemarin-kemarin. Jadi, mulai hari ini, nanti dan seterusnya, mari kita terus percaya dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala hal, mohon pimpinan, penyertaan dan turut campur tangan Tuhan dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Di bulan Natal yang penuh kasih serta berkat ini, biarlah kita tidak hanya berbagi ucapan Natal, saling membagi bingkisan, kartu, dan hal-hal materi lainnya. Tapi kita juga tidak lupa membawa berita pengharapan akan Tuhan Yesus yang menjadi andalan, menjadi menara yang kuat, tempat perlindungan yang teguh, dan yang tidak pernah mengecewakan itu kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga dan keluarga kita. Sehingga sukacita Natal itu semakin berlimpah-limpah karena akan ada lebih banyak orang yang mendengar dan menerima tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu kami bisa berkata seperti Daud yang mau bermegah di dalam nama Tuhan yang menjadi andalan kami. Karena Engkau ya Allah adalah menara yang kuat, tempat di mana kami berlari dan menjadi selamat. Kami rindu Bapa dalam kehidupan kami, dulu, sekarang, dan nanti kami senantiasa boleh mengandalkan Engkau dalam hidup kami, dan iman kami terus ada di dalam Tuhan. Tapi tolong kami juga Bapa, agar kami tidak menahan dan menyimpan berita itu bagi diri kami, tetapi mampukan kami untuk bersaksi, menyampaikan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, tetangga dan keluarga kami tentang Engkau sebagai Tuhan yang dapat diandalkan, Tuhan yang menjadi menara yang teguh bagi setiap kami, orang-orang yang berseru, berserah, percaya kepada Tuhan. Beri kemampuan dan kekuatan bagi kami untuk dapat menjadi pembawa kabar baik, sehingga hidup kami dapat menjadi terang dan berkat serta kesaksian. Dan berikan kepada kami juga iman yang teguh untuk terus mengandalkan Tuhan dan setia sampai akhir pada iman itu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhanlah yang juga membela kesaksian kami agar menjadi kebenaran, yang juga bisa memberikan kemerdekaan bagi orang lain. Dan kami berdoa Bapa di bulan Desember ini, di bulan Natal yang penuh berkat dan kasih ini, agar kiranya ada lebih banyak orang yang mengalami jamahan Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati semua anak Tuhan, agar kami terus setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa bagikan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus yang menjadi andalan kita, menjadi menara yang kuat, tempat perlindungan yang tidak pernah mengecewakan
kepada saudara-saudara, teman, tetangga, dan keluarga kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.